Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah manajemen aset. Kita pecah apa itu manajemen. Manajemen itu seperti layaknya kita sudah pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu mengelola. Ada POAC di sana. Mulai dari planning, organizing, actuating ya, dan controlling. Mulai dari perencanaan ya, actuating dilaksanakan ya, diarahkan sampai dilakukan pengendalian. Dan yang berikutnya kita bicara tentang aset. Aset itu segala sesuatu yang bisa kita kelola untuk bisa mendapatkan pemasukan bagi kita. Oke, teman-teman semua ya, mahasiswa sekalian, bahwa di bank syariah atau di bank umum, penghasilan dari bank itu dasarnya adalah bagaimana kita bisa mengelola antara aset dan liabilitas. Uang dari masyarakat akan dicatat sebagai liabilitas. Bicara tentang liabilitas adalah hutang. Jika bicara hutang, di situ ada cost of fund, ada biaya modalnya. Jika misalnya 1 tahun kita harus mengeluarkan modal atau biaya untuk bunga atau bagi hasil sekitar 2-5%, oleh karena itu kita harus mengelola utang tersebut harus lebih tinggi hasilnya di aset. Makanya pengelolaan aset itu penting. Seperti itu. Jadi yang dinamakan ALMA ini, atau kita bicara tentang aset liabilities management, yaitu bagaimana keseimbangan antara pengelolaan aset dengan pengelolaan hutang yang kita terima dari masyarakat memberikan uangnya kepada bank, seperti itu. Jadi kalau misalnya bank itu cost of fund-nya dari masyarakat 2%, bank harus bisa mendapatkan interest atau bagi hasil lebih tinggi. Contohnya ke pengusaha bisa kita berikan 10%, 6%, 8%, sehingga selisihnya 8 dengan 2% atau 6%-nya itu keuntungan dari bank, atau kadang dinamakan NII atau Net Interest Income, atau kita bicara kalau bank syariah bagi hasil. Nah, itu pengelolaan seperti itu. Jika misalnya suku bunga inflasi itu juga tinggi, suku bunga dari Bank Indonesia tinggi, otomatis cost of fund yang diberikan kepada masyarakat itu juga nantinya akan tinggi, karena dari pemerintah juga menaikkan suku bunga, inflasi, dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang manajemen aset. Kita harus bisa mengelola aset kita lebih baik. Dan saya akan menjelaskan tentang aset itu dibagi dua. Aset, ada yang aset lancar, ada yang aset tetap. Pengelolaan aset lancar adalah uang-uang yang bersifat liquid yang kurang dari 1 tahun. Bank bisa melakukan portofolio aset dengan contohnya dengan deposit ya, untuk pembelian pulsa dan sebagainya, sehingga bank bisa mendapatkan pemasukan dari bayar-bayar. Bisa juga untuk yang liquid ya, surat berharga atau obligasi yang jatuh temponya pada tahun ini, yang kalau obligasi itu setahunnya bisa mendapatkan rate atau bagi hasil sekitar 9%, dan jatuh temponya tahun ini itu jauh lebih aman, sedangkan biaya cost of fund-nya hanya 2%. Nah, itu ada namanya aset lancar. Ada aset tetap yang lebih dari 1 tahun. Nah, bicara tentang aset tetap, kita ngelola gedung atau gedung yang tidak dimanfaatkan bisa dilakukan renovasi sehingga bisa disewakan dan sebagainya. Intinya, ketika kita punya aset tetap, kita harus bisa mengelola tersebut dan bisa mendapatkan uang kepada kita dengan disewakan dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir sebetulnya hal yang terpenting adalah intangible asset. Jadi aset ada yang tangible, ya tadi aset lancar dengan aset tidak lancar, aset tetap. Ada juga yang intangible, berupa sistem, berupa karyawan yang berkualitas, yang bagus gitu ya, dan dia punya IT yang cukup bagus, cepat. Itu juga aset yang dipunya oleh perusahaan. Kepercayaan bank adalah ketika transaksi apapun yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pebisnis, itu dilakukan secara baik dan lancar. Mungkin sekian dulu ya kita bicara tentang manajemen aset. Intinya uang dari masyarakat yang berupa liabilities itu, dengan ada cost of fund sekitar 2-5% itu, 2% itu untuk tabungan, 5% untuk deposito atau mudharabah gitu ya, dengan wadiah kita putar yang lebih hasilnya lebih tinggi menggunakan bagi hasil, mudharabah, musyarakah, atau menggunakan pinjaman kepada pengusaha gitu ya, atau pembelian surat-surat berharga yang nilainya harus lebih tinggi dari cost of fund yang ada. Nah, itu yang disebut dengan ALMA. ALMA itu adalah, saya ulangi, Asset Liabilities Management. Jadi kita mengelola antara aset dengan liabilitas. Mungkin kuliah hari ini ya, di situ ada durasi, di slide ada banyak ya, akan dipengaruhi oleh banyak hal, ada durasi, ada semakin lama itu juga resikonya semakin tinggi, ada durasi. Terus juga semakin suku bunga tinggi itu juga akan juga mempengaruhi dari resiko juga, dan banyak hal. Jadi tapi intinya adalah kita harus mengelola antara aset dan liabilitas. Dan bank adalah perusahaan yang aset likuiditasnya, aset yang berupa uangnya sekitar 90% itu dalam bentuk liquid. Itu yang harus difahami. Sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.